سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa kata Allah di dalam surah Ali Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka nikmat tersebut akan aku tambah. Tapi barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Sembari kita melafazkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan agama Islam yang rela bermandikan darah, berselimutkan pedang, berhujankan anak panah demi tegaknya kalimat tauhid, demi tegaknya kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah dipertemukan Allah di dalam bulan yang sangat suci, bulan yang suci di antara bulan-bulan yang lainnya, yakni bulan suci Ramadan. Dalam bulan ini kita dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini banyak terdapat amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan ini. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam bulan ini hendaklah kita melaksanakan amalan-amalan yang terbaik. Ada 5 amalan yang terbaik menurut Al-Imam Abu Bakar Al-Jazair dalam kitabnya Minhajul Muslim halaman 444. Beliau mengatakan ada 5 amalan yang perlu kita lakukan di dalam bulan suci ini. Yang pertama, sedekah. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di bulan suci Ramadan ini adalah sedekah yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Karena mengapa demikian? Karena kalau kita berbuat kebaikan di bulan ini, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Karena bulan ini sangat suci, bulan ini sangat diridhoi oleh Allah. Bulan ini apabila kita melaksanakan satu pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita rela mensedekahkan harta dan benda kita demi orang yang kurang mampu. Apa kata Abu Bakar Syekh Al-Jazair? Yang kedua ialah qiyamul lail, menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Rasulullah memerintahkan kita untuk menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma faqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan takwa kepada Allah serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa yang ketiga kata Abu Bakar Az-Jazair? Yang ketiga ialah watilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa demikian kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang terbesar diturunkan Allah melalui Rasulullah SAW, dan diturunkannya tepat pada malam 17 Ramadan yang biasa kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, supaya manusia bisa membedakan antara kebatilan dengan kejahatan. Itu kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran sebelum Ramadan ini meninggalkan kita. Yang keempat, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, yaitu iktikaf, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid dengan catatan kita berzikir meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Allah akan menjanjikan kita kalau kita meminta ampun dengan khusyuk, meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Dengan catatan kita tidak akan mengulangi kesalahan kita lagi. Ya, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu haji dan umrah. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan haji dan umrah, ada amalan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita solat subuh berjamaah. Setelah itu kita berzikir kepada Allah sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar kita melaksanakan solat Isra. Dan insya Allah kalau kita mengamalkan itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Maka sebelum Ramadan ini pergi, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang diridhai Allah, yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.